Pertama kali saya divonis sakit itu saya sakit hipertiroid. Bertubi-tubi dikasih cobaan tentang sakit. Mohon maaf yang itu udah belok masuk ke ketiak gitu ya. Ini sudah masuk ke kanker ya. Sempet shock, berhenti aja gitu, nggak bisa berkata apa-apa lagi karena dibilang mau diangkat pakainya. Bayangan saya, suami pasti tinggalkan saya. Saya baca Alkitab setiap hari. Kok Alkitab ini lucu awalnya, bersambung seperti itu ya. Jadi saya penasaran terus, oh ini ada sambungannya ternyata. Dan di situ saya yakin benar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Sempat banyak pertentangan dari keluarga besar saya. Satu kampung hampir ngeroyok saya. Ada tetangga beberapa kali melempari saya batu. Saya bilang saya tetap ikut Tuhan Yesus. Saya tidak mundur. Shalom, halo sahabat solusi, perkenalkan nama saya Ibu Tati. Luar biasa boleh ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Mau bercerita sedikit tentang latar belakang kehidupan saya yang tumbuh kembang di keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi di saat saya usia 9 tahun, saya dipindah sekolahkan di sekolah Kristen. Jadi di situ saya merasa bahwa harus lebih dalam lagi untuk mengenal siapa sih Tuhan Yesus seperti itu. Awalnya kurang yakin ya, tetapi setelah pendalaman Alkitab, saya baca Alkitab setiap hari. Kok Alkitab ini lucu awalnya, bersambung seperti itu ya. Jadi saya penasaran terus, oh ini ada sambungannya ternyata. Saya berhenti di sini, ini harus ada lanjutannya lagi. Jadi saya terus membaca Alkitab sampai luar biasa. Kayak Tuhan benar-benar ada di hati saya gitu. Dan di situ saya yakin benar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Sempat banyak pertentangan dari keluarga besar saya, bahkan dari bapak ya. Tetapi beliau bilang, kalau memang itu kamu merasa yakin, kamu jalankan. Jangan sampai kamu tidak menjalankan yang sudah kamu yakini, seperti itu. Dengan berjalannya waktu, satu kampung hampir ngeroyok saya, tapi saya tidak takut karena saya yakin Tuhan Yesus beserta saya. Setiap jalan arah ke gereja pun ada tetangga beberapa kali melempari saya batu, tetapi saya yakin saya jalan terus. Saya tidak menyerah. Dan suatu hari Pak D, saya sebutnya seperti itu datang ke rumah, caci maki. Saya bilang saya tetap ikut Tuhan Yesus. Saya tidak mundur, saya bilang seperti itu. Sampai beliau bilang, keluarkan dari kampung ini. Tetapi saya memang selalu berdoa untuk hati beliau untuk supaya terbuka, supaya dapat menerima saya. Saya hanya berdoa kepada Tuhan Yesus dan puji Tuhan. Saat itu Pak D saya betul-betul minta maaf karena telah melakukan kesalahan. Itu yang luar biasa mujizat Tuhan yang saya rasakan betul-betul nyata. Karena kalau sudah merasa nggak nyaman gitu ya, itu bakalan benci gitu. Tapi ternyata tidak. Bahkan sampai sekarang kalau saya pulang kampung, beliau yang menyediakan kendaraan karena dari kampung saya menuju gereja itu agak jauh ya. Jadi bukan karena kuat gagah saya, tapi saya yakin percaya kekuatan doalah yang membuat beliau boleh terbuka hatinya. Dan berjalannya waktu, puji Tuhan saya menikah, berjodoh yang dengan orang yang seiman juga, sekalipun orangnya keras, tapi saya juga selalu berdoa
berdoa kepada Tuhan Yesus untuk lembutkan hati suami. Dan kami rumah tangga sudah hampir 29 tahun ini. Banyak hal yang terjadi dalam rumah tangga saya, terutama pribadi saya, bertubi-tubi dikasih cobaan tentang sakit, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan turunkan penyakit itu sudah beserta obatnya. Hati yang gembira adalah obat. Pertama kali saya divonis sakit itu, saya sakit hipertiroid yang harus dioperasi. Di tahun 2017, operasi pertama gagal ya, karena pita suara saya itu sempat kena pisau operasi. Selesai operasi, dokternya pun datang minta maaf, pasti ini nanti tidak keluar suaranya. Saya bilang tidak apa-apa. Saya yakin Tuhan Yesus tolong saya. Saya penyanyi gereja, jadi saya nanti pasti dipulihkan kembali suara saya. Saya mau memuji Tuhan dalam hati karena tidak bisa mengeluarkan suara saat itu. Berjalannya waktu, agak mulai sedikit ada suara, ternyata 3 bulan kemudian harus kembali dioperasi tiroid sebelah kiri. Harus diambil kembali karena itu masih beracun, jadi harus diangkat. 3 bulan kemudian saya dioperasi kembali di Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto. Luar biasa pertolongan Tuhan karena orang untuk menunggu operasi di Rumah Sakit Gatot Subroto ini sekian lamanya, bahkan ada yang sudah meninggal belum dapat jadwal. Saya tiba-tiba di siang hari pas bekerja, saya ditelepon dari pihak rumah sakit bahwa hari Kamis harus segera operasi. Saya bingungnya saya juga belum pegang uang untuk pergi ke sana seperti itu karena belum lama juga operasinya. Tapi saya yakin saya jalan saja, pasti Tuhan tolong. Itu terus yang selalu menjadi keyakinan saya. Puji Tuhan, berjalan dengan lancar dan dinyatakan harus minum obat tiroid selama hidup saya. Berjalannya waktu di awal tahun 2024. Ini mungkin awal yang agak membuat hidup saya agak sedikit hancur ya. Awal mulanya ada benjolan tidak terlalu besar menurut saya di sebelah kanan saya. Saya berpikir ini hanya hormon karena mau mens seperti itu biasanya. Di bulan kedua kok tidak hilang. Mohon maaf yang putih itu udah belok masuk ke ketiak gitu ya. Saya langsung telepon anak saya mulai curiga, kayaknya ini penyakit. Ya udah sekarang mami langsung pergi periksa. Akhirnya saya periksa dan dokter di klinik pertama sudah tidak sanggup karena ini benjolannya sudah besar. Jadi saya langsung dirujuk di rumah sakit besar untuk diambil biopsi. Dan ternyata benar, langsung dikasih hari untuk masuk ke ruang operasi untuk biopsi. Suami mungkin ngerasa emosi kali ya, penyakit melulu, komennya seperti itu. Tapi saya bilang ini kebaikan Tuhan. Jadi saya tidak mau mengeluh atau apapun itu. Setelah biopsi, hasilnya dibacakan dokter, ini sudah masuk ke kanker ya. Jadi harus segera ditangani dan mungkin bahkan payudara harus diangkat semua. Jadi dirujuk ke rumah sakit yang sudah ada kerjasamanya dengan kemoterapi. Sempat shock, sempat berhenti aja gitu, nggak bisa berkata apa-apa lagi karena dibilang mau diangkat payudara. Bayangan saya sudah nggak karu-karuan. Suami pasti tinggalkan saya karena sudah tidak sempurna sebagai wanita lah ya. Tapi kembali saya ingat kebaikan Tuhan. Kemarin yang leher saya dipotong aja, Tuhan masih sayang saya. Masa ini Tuhan gak tolong seperti itu. Jadi saya siap dokter, hanya saya ya menangis di rumah sakit itu sendiri.
dokternya samperin saya, peluk saya, ibu semangat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kebetulan dokternya juga selalu dapat dokter yang anak Tuhan. Jadi luar biasa, sebelum dioperasi pun kami diajak doa. Itu sudah nggak pakai AIU lagi, langsung diangkat semua pasiennya karena memang sudah masuk ke kanker stadium 3. Selesai dioperasi, saya bilang ke suami, saya sudah tidak mempunyai papa. Seandainya papa mau cari wanita yang sempurna, saya ikhlas. Saya tidak apa-apa. Saya nanti bersama Tuhan Yesus, saya bilang. Suami bilang, dia sempat kaget, kamu ini bicara apa? Kamu pikir saya bukan anak Tuhan? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan kecuali maut. Beliau bilang begitu. Saya, luar biasa ya. Ternyata sekeras-kerasnya beliau masih selalu sayang gitu sama saya. Ini semua berkat doa mungkin ya, karena saya doanya juga hanya nggak pernah mengeluh ke orang lain. Hanya kepada Tuhan saja. Setiap kali beliau sakitin saya, setiap kali ada kata-kata yang singgung perasaan saya, hanya curhatnya kepada Tuhan Yesus. Karena saya tahu Tuhan Yesuslah jawabannya seperti itu. Saya bilang terima kasih ya Pak kalau masih mau dampingi saya sekalipun saya sudah tidak sempurna. Dia minta maaf kalau kata-katanya sudah keterlaluan. Nah, singkat waktu, akhirnya masuk di tahapan berikutnya, saya harus menjalani kemoterapi. Kemo pertama itu alangkah syoknya ya. Nggak nyangka bahwa efeknya bakalan seserius ini. Bangun tidur tiba-tiba rambut tertinggal di bantal. Rambut saya padahal halus, panjang, cantik banget. Saya nangis lagi. Ya Tuhan, apalagi ini gitu. Maksud Tuhan ini apa? Saya betul-betul menangis sejadi-jadinya sampai tetangga nyamper gitu ya. Ada apa gitu kok sampai nangis? Saya ngerasa saya sendirian gitu. Anak nggak ada di rumah, suami nggak ada di rumah. Saya kayak betul-betul sendiri. Kayak udah nggak ada yang sayang sama saya Tuhan. Mau berhenti di sini atau mau lanjut gitu ya. Tapi kembali lagi, hati yang gembira adalah obat. Jadi saya buat senyaman mungkin hati saya supaya saya merasa nggak sendiri gitu. Masih ada Tuhan yang mau merangkul saya gitu. Akhirnya bisa menerima dengan keadaan rambut sudah habis, rambut sudah gundul. Tapi hari-hari juga saya dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja selalu berpikir bahwa ini mau seperti ini terus atau nanti tumbuh rambut. Tapi yakin saja pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Saya nyanyi sepanjang jalan itu dan mau berangkat bekerja pun harus menyesuaikan baju karena miring ya. Sisa sebelah gitu ya. Gimana caranya supaya hampir sama gitu. Kadang nyari baju yang gak dipakai, kadang sedih juga. Saya sumpel supaya sejajar, tapi ternyata memang sudah gak bisa sejajar seperti ciptaan Tuhan yang dulu seperti itu ya. Jadi saya kayak masih gak mau terima gitu, gak mau terima Tuhan. Kayak mana lah ini udah gak sebagus yang dulu gitu ya. Tapi saya berpikir, iya ngapain saya tutup-tutupin ya kalau memang ya memang sudah tidak punya gitu ya. Dijadwalkan lagi 3 minggu berikutnya kemo yang kedua. Tuhan Yesus, apalagi ini efek dari kemo kedua nih. Ternyata itu saya mendingan mati aja karena lebih parah, tidak bisa bergerak. Tulang itu kayak tidak ada tulangnya. Itu udah nggak sanggup. Papahnya pulang kerja udah teriak-teriak, kalau kamu mau mati, mati aja. Jangan bikin repot orang. Jadi beliau bilang, saya itu tidak pernah melihat Tati yang seperti ini. Yang saya tahu Tati itu orangnya kuat.
orangnya nggak pernah ngeluh, orangnya nggak pernah nangis, tiba-tiba seperti ini. Tapi itu justru memicu buat saya bangkit. Ini kok papa ini kayak melawan Tuhan ya. Tuhan Yesus aja masih mau saya hidup. Kok mulut dari suami sendiri malah bilang saya suruh mati. Nah, saya betul-betul, saya mau bangkit. Apa aja deh saya mau lakukan, saya mau makan. Yang tadinya memang betul-betul tidak makan, kurus dari bobot 73 sisa 60 kilo. Semangat Tuhan, semangat. Saya pokoknya mau semangat sembuh. Saya nggak bisa bergerak pun, hanya mengucap syukur, memuji Tuhan. Itu aja terus yang saya lakukan. Saya tidak mau apa-apa lagi Tuhan, saya mau derek Gusti Yesus. Setelah itu kemo ketiga ada pula efeknya, itu juga luar biasa. Tetapi saya merasa bahwa Tuhan pasti sertai saya, karena udah korengan leher, tangan, sampai seluruh badan. Efek kemo ketiga hanya beberapa hari, korengnya tiba-tiba sembuh. Terus yang kemo keempat sudah bisa kita hadapi secara baik lah, nggak mengeluh lagi, nggak apalagi ini Tuhan, tidak, saya tidak seperti itu lagi. Dan setelah selesai serangkaian pengobatan, serangkaian kemo yang ke-6, dan puji Tuhan dokter nyatakan bahwa saya bersih dari kanker. Itu mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena kawan yang bareng kemo dengan saya banyak yang dipanggil Tuhan. Tuhan masih sayang saya sampai saat ini. Diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, itu pasti karena mujizat Tuhan. Tiap hari hanya memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan memang luar biasa. Jadi jangan pernah sedikit pun lengah untuk mengucap syukur sama Tuhan. Suami langsung bilang, luar biasa pertolongan Tuhan. Teman-teman kamu yang lain sudah duluan dipanggil, tapi kamu masih dikasih kesempatan. Jadi jangan pernah lupakan Tuhan. Untuk ibu-ibu, wanita-wanita hebat yang punya penyakit kanker, jangan pernah takut dengan sakit kanker ini. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Luar biasanya Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi satu penyakit yang namanya kanker. Semangat sehat, semangat sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, kisah Ibu Tati bukan hanya sekedar tentang sembuh dari penyakit, tetapi bagaimana Tuhan memulihkan hati yang hancur karena penderitaan yang ia alami. Dari rasa takut Tuhan menumbuhkan iman, dari keputusasaan Tuhan melahirkan harapan yang baru. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami masalah yang begitu berat hingga membuatmu merasakan takut dalam hari-harimu dan kamu butuh didukung dalam doa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan menguatkanmu di dalam doa. Kami tunggu ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.